Nah, kita istirahat tuh pada saat azan maghrib, ya kan. Nah, itu ada sosok yang tiba-tiba nongol, kelihatan kayak marah. Tiba-tiba nongol sosok, ya, nongol sosok, ada tanduknya, matanya merah, itu kayak dibilang kayak apa ya, kayak genderuwo lah. Adanya di kamar mandi itu pintu rasanya buka tutup, buka tutup. Ada yang mainin bang? Nah, seperti ada yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue Refdi Cool. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kalian. Pada video kali ini kita telah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat beliau memulai usahanya di bidang ternak unggas. Beliau di tempat usahanya tersebut mengalami banyak gangguan mistis dari makhluk tak kasat mata. Mau tahu gimana ceritanya? Kita sapa langsung narasumbernya. Assalamualaikum Bang Aryo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat baik. Sehat Bang ya. Terima kasih banyak Bang ya udah menyempatkan waktu buat bercerita di Penatua Bang ya. Iya. Kesibukan lagi apa aja nih Bang? Saya sih lagi sibuk ngurusin burung, juri juga. Ya, itulah seharian saya. Sibuk penjuri lah ya. Iya. Nah, Abang mau menceritakan tentang pengalaman mistis Abang. Ya, Itu kejadiannya tahun tahun 2021 ya. 2021. Iya, Itu belum lama ini Bang. belum lama, di bulan September lah. September Agustus ya. Bisa diceritain sedikit nggak Bang kisi-kisinya Bang? Itu pada saat itu saya lagi posisi mau pembukaan ya. Otomatis kan kita lagi ngebangun lah ya. Ngebangun dari nol, dari awal. Nah, setelah dari kerja dari pagi sampai sore mau maghrib, nah kita istirahat tuh pada saat azan maghrib, ya kan. Nah, itu ada sosok yang tiba-tiba nongol, kelihatan kayak marah, karena posisinya kita masih ada di situ. Kita masih ada di situ, dan saya paham maksudnya si makhluk ini dia nongol itu secara nggak langsung dia mau mengusir kita, karena posisinya kita masih ada di situ. Kita harus beberes dulu, beresin barang-barang, peralatan dan yang lain-lain kan. Oke Bang, ditahan dulu ceritanya Bang ya, Oh, iya. sebentar ya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue nggak bosan-bosan ngingetin kalian untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Bisa diceritain nggak Bang dari awal mulanya pengalaman tersebut? Ya, jadi pada saat saya lagi kerja bangun dari nol ya, membangun bangunan itu dari nol, dari pagi lah, dari jam 9 sampai maghrib ya. Posisi kita masih ada di lokasi. Nah, pada saat azan maghrib, nggak lama, sekitar selesai azan maghrib 5 menitan, itu tiba-tiba nongol sosok ya, nongol sosok, ada tanduknya, matanya merah, itu kayak dibilang kayak apa ya, kayak genderuwo lah kalau saya bilang, kayak genderuwo, ada tanduknya, giginya juga ada taringnya. Itu adanya di pohon angsana paling gede Di lokasi itu juga ya? Nah, di lokasi itu posisinya ada di pohon angsana yang gede banget. Itu baru saya nemuin pohon angsana yang gedenya kayak gitu ya. Itu kelihatannya pohon angsana udah tua banget, karena posisinya itu udah kering.
tapi hidup pohon itu hidup. Nah mungkin dia itu menampakkan diri karena mau negor kita, emang masih ada di situ ya, mungkin nih. Itu hanya inian saya aja, feeling saya aja, karena mereka mungkin udah waktunya, nggak mau diganggu lah. Apa memang biasanya kan nggak pernah ada kegiatan di situ, ini kita ada kegiatan, mungkin dia marah dari situ. Makanya itu kalau saya berpikir ya mungkin cuman teguran aja buat saya, biasanya nggak ada kegiatan nih, ada ya mungkin dia marah dari situ. Nah terusik mungkin Bang. nah dari situ, nah saya ngerasain nih posisinya dari makhluk itu tuh kayaknya garang banget, kayak ganas banget ini makhluk nih. Nah akhirnya saya bilang nih ke anak-anak, ya udah cepetin beresin barang-barang peralatannya, dirapiin cepetan, kita harus pergi dari sini, saya bilang gitu kan. Udah tuh sampai meninggal saya nih, beresin sama anak-anak nih, udah pulang. Nah besoknya pun sama kayak gitu, justru pas hari berikutnya itu yang nongol bukan cuma 1, 2, tapi ada 3, 4. Itu kejadiannya di jam yang sama tuh Bang? Itu setelah azan maghrib. Setelah azan maghrib. Itu pasti dia akan nongol, karena posisinya ya yang tadi saya bilang itu, dia nggak mau diganggu di jam-jam orang-orang sedang saat istirahat. Nah biasanya juga nggak seperti biasanya ada kegiatan di situ kayak gitu. Mungkin mereka itu merasa terusik ya adanya kita di situ gitu, sedangkan kita kan di situ membangun usaha yang lagi dibangun gitu. Nah dari situ itu muncullah yang namanya kuntilanak, yang namanya sosok pocong, sama bocah. Ada tuh bocah lebih dari 1 Bang. Ada bocah kecil itu, dia lari aja, kelihatan itu bocah. Kadang-kadang jahil nih, siang-siang aja dia masih berani jahil. Kayak misalkan naruh topi nih, ya kan biasanya kan kalau naruh topi kan di laci ya, ini tiba-tiba kagak ada, dicariin sampai setengah budek juga ketemu-temu. Pas udah mungkin lupain, besoknya baru ada kayak gitu di laci itu. Kayak diumpetin sementara ya. Seperti itu. Jadi kejadian-kejadian yang ya mungkin ngelihatnya sepele ya, tapi pas kita cross check ulang, kok kemarin di sini nggak ada, sekarang nggak ada gitu. Kemarin nggak ada, kok sekarang ada. Nah dari kejadian-kejadian itu kita udah mulai berpikirnya jauh lah. Karena bukan kita aja yang ada di sini kan gitu, kita juga harus percaya sama hal-hal goib ya. Oke Bang, kalau untuk sosok nih Bang, jujur gue penasaran nih Bang, untuk sosok yang Abang lihat di tempat usaha Abang tersebut. Nah setelah Abang ngalamin gangguan itu, pas Abang balik ke rumah ngalamin hal aneh atau gimana tuh Bang? Saya merasa ada ya sedikit gangguan lah di sekelihatan mata saya, selebatan mata saya itu pasti ngerasa kenapa nih, siapa yang lewat, bayangan lewat pasti menghantui saya. Kayak jam-jam sekitar jam 1, jam 2 saya mau ke kamar mandi, itu ada aja otomatis adanya di kamar mandi itu pintu rasanya buka tutup, buka tutup. Ada yang mainin Bang gitu? Nah seperti ada yang mainin, tapi saya tarik, saya buka, nggak ada, kosong. Makanya saya tutup lagi, saya kunci kan. Nah ternyata kuncinya itu sama, cetek kan, ada suaranya kan. Saya bilang, akhirnya saya kesel juga. Saya bilang jangan ganggu, saya bilang gitu. Kita di sini udah beda alam, masing-masing aja, saya bilang gitu. Tapi kalau memang saya ada merasa salah ya saya minta maaf. Mungkin ada yang disengaja atau tidak, ya saya ngotorin tempat sini, ya saya minta maaf. Kayak gitu sampai saya. Nah akhirnya udah tuh berhenti, ya kan.
alhamdulillah tuh berhenti. Cuman kalau saya baca itu dia setelah saya dari kamar mandi nggak mau yang namanya lampu itu mati, Jadi mesti nyala terus. harus nyalanya. nyala. Pintu dapur, lampu dapur, lampu kamar mandi itu harus nyala, nggak boleh gelap. Seperti itu. Kalau boleh tahu yang di kamar mandi itu gangguan dari sosok apa tuh bang? Pernah ngeliat nggak abang? Kalau yang saya lihat itu seorang nenek-nenek ya. Oh nenek-nenek bang? Oh, nenek-nenek itu rambutnya uban semua, putih, putih, giginya ininya agak tajam lah, kukunya Panjang. panjang. Mukanya jelek banget. Oh, mukanya jelek banget, panjang, kukunya panjang banget. Makanya saya bilang kalau ya itu tadi saya bilang masing-masing aja, jangan saling mengganggu karena kita udah beda alam. Nah, itu aja sih, makanya saya juga titip pesan juga buat mungkin teman-teman di rumah. Setiap rumah pasti ada, makanya setiap kamar mandi, dapur itu kalau bisa ya jangan dimatiin lampunya, karena kadang-kadang nih kita ngerasain pas lagi enak-enak tidur ada aja hal yang pengen buang air besar lah, pengen buang air kecil lah, tiba-tiba ya pengen minum lah, tiba-tiba kita nyalain lampu, bled, nongol kan, bisa kita stroke sendiri, kaget ya kan. Pingsan di tempat mungkin. Nah, bisa jadi karena kita ngeliat sosok itu ya kan. Jadi ya saran saya sih buat teman-teman di rumah ya mungkin janganlah dimatiin lampu kamar mandi, lampu dapur. Nah, itu kadang-kadang ya berpengaruh juga kalau menurut saya ya. Entah itu kalau misalkan memang kita lagi diganggu ya udah kita minta maaf aja, mungkin kita nggak sengaja ngotorin tempat dia kan, namanya kita nggak sadarin ya, kita udah masing-masing aja gitu. Itu aja sih kalau buat saya. Oke bang, mau narik lagi yang dari tempat usaha abang nih ya. Nah, abang sebelumnya tahu nggak sih bang, tempat usaha abang itu sebelumnya memang ada kejadian atau memang lahan kosong aja atau seperti apa gitu bang? Awalnya sih lahan kosong ya, kebun kosong, cuman di situ selain saya mendirikan usaha, sebelumnya udah ada juga yang usaha sejenis usaha ya? Kalau di situ usahanya dia mebel. Oh mebel. Dia mebel, bikin kitchen set kayak gitulah modelnya kayak gitu. Makanya di situ saya juga baru ini nih maksudnya merasa dapat gangguan yang ya seperti inilah, karena teman saya juga, bukan saya doang ya yang ngalamin, tapi teman saya pun ngalamin sampai di rumah. Abangnya kejadiannya teman juga ngalamin bang? Selain saya, teman saya juga ngalamin. Jadi bukan abang sendiri? Bukan saya sendiri, karena teman saya waktu itu posisinya dia hanya buang sampah. Habis makan dia buang sampah, itu posisi malam Jumat, sampai dia di rumah pun ya itu direp-rep kejadian. Sama di nongolin sosok. Apa tuh bang? Kalau boleh tahu. Pocong sama kuntilanak. Ditampakin pocong bang? Itu di atas kulkas dia, bener-bener. Iya, ada di atas kulkas. Dia nongol, dia cerita sama saya. Habis malam Jumat, nah pas siangnya, Jumat siangnya dia cerita nih, habis sholat Jumat ketemu, ngobrol-ngobrol dia cerita. Wah semalam direp-rep, ditongolin. Sama apaan? Sama pocong, sama kuntilanak di atas kulkas, kaget gua. Waduh. Seingat gua baru ingat itu malam Jumat gua buang sampah, kata dia gitu. Makanya sampai ke bawah ke rumah. Nah, itulah. Makanya kita jangan sepelein hal-hal yang seperti kayak gitulah. Takutnya ya itu yang punya wilayah, yang punya tempat marah itu karena tempatnya dikotorin kan gitu. Nah, itu makanya kita harus saling jagalah di situ. Seperti itu. Nah, untuk tempat usaha sendiri sampai sekarang masih berjalan nih bang? Alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan dengan lancar.
Dan untuk gangguannya itu Bang? Kalau untuk gangguan sih udah nggak ada ya, karena kita juga secara ini udah apa namanya kayak kontak batin, kita ngobrol, kita sama-sama cari rezeki, saya di sini jangan saling ganggu. Kita udah sama-sama bikin kesepakatan lah. Misalkan kalau emang ini ya nanti sampai waktunya udah selesai ya kita udah tinggal pulang gitu aja. Jadi gangguannya udah nggak berlanjut ya? Iya. Mungkin bisa dibilang juga perkenalan Bang ya? Kalau kalau untuk perkenalan mungkin iya memang benar perkenalan. Nah, dan satu lagi dia itu nggak mau dipindahkan dari situ. Jadi emang tempat dia dari pertama kali itu di situ. Dia nggak mau dipindahin ke tempat lain. Oh, berarti ada kemungkinan dia mengganggu itu karena merasa terusik, takut dipindahkan. Bisa jadi Bang ya? Bisa jadi Bisa begitu. Jadi, ya. Dan yang kedua karena dia memang merasa terganggu, terusik, makanya dia marah ya seperti itu. Tuh, yang saya lihat sih seperti itu. Oke Bang. Untuk ceritanya selesai Bang ya? Di sini ya? Kalau untuk cerita itu aja sih. Itu ya. Mungkin next nanti kalau ada lagi ya siap. Nanti tinggal dikabari lagi Bang. Siap. Nah, Bang, ada pesan-pesan nggak Bang untuk sahabat Penatua di rumah Bang? Kalau untuk pesan ada, makanya kita setiap kita mau ke kamar mandi itu kita baca doa, izin, mohon maaf, ya kita sama-sama ada di dunia, mungkin ada yang kelihatan dan ada yang tidak. Ya kita saling menjaga aja satu sama lain, jangan ada saling mengganggu. Dan teman-teman di rumah juga saran saya ya terutama untuk di kamar mandi, di dapur itu kita nggak tahu ada penunggunya atau tidak. Itu lampu kalau bisa jangan dimatiin. Itu benar-benar berpengaruh buat kita semua lah. Karena saya udah ngalamin di sini, saya bilang. Udah ngalamin pribadi. Nah, memang nggak boleh dimatiin. Karena kalau dimatiin, ya penunggu itu pasti akan marah. Entah itu marahnya lempar apa, sesuatu benda yang membuat kita merasa terganggu, kayak gitu. Itu aja sih pesan saya. Benar. Dimanapun kita berada, tetap jaga etika dan jangan lupa berdoa agar selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Oke, gue mau menginformasikan buat kalian yang memiliki pengalaman mistis, baik itu dalam pendakian gunung, urban legend atau apapun itu, dan ingin menceritakannya di Penatua, kalian bisa langsung DM ke Instagram Penatua di penatua_official. Atau kalian bisa kirim email di penatua.ytb@gmail.com. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, gue Ref Bikul dan Bang Aryo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.